Tapi tak ada yang tahu bahwa semua celana itu dibuat bukan oleh tangan manusia. Mereka dijahit malam hari oleh mesin-mesin terkutuk. Langit sore itu tampak kelabu, seperti menyimpan rahasia kelam yang enggan diungkap. Angin berhembus pelan, menyusup di antara sela-sela genteng konveksi tua yang sudah hampir roboh dimakan usia. Di dalamnya, debu menari-nari dalam cahaya temaram yang masuk dari jendela kusam berlapis sarang laba-laba. Suara gesekan kain dan benang sudah lama tidak terdengar di tempat itu. Semuanya sunyi, seperti menunggu sesuatu yang akan membangkitkannya kembali. David berdiri di tengah ruangan kosong itu, memandang dinding-dinding retak yang pernah menjadi saksi masa kejayaan ayahnya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah foto. Lama foto keluarga kecilnya saat konveksi Lastri Jaya masih hidup dan dikenal luas sebagai produsen celana terbaik di kota itu. Di foto itu, ia masih berusia 7 tahun, duduk di pangkuan Ibu Lastri. Sementara ayahnya berdiri di belakang mereka dengan bangga memakai baju seragam konveksi yang bertuliskan Wonder. Ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Sejak itu, konveksi perlahan meredup. Pelanggan lama pindah ke tempat lain, mesin-mesin rusak tak tergantikan, dan pegawai satu persatu mengundurkan diri. Kini, yang tersisa hanya Ibu Lastri, dan dirinya berjuang menghidup usaha yang nyaris mati itu. Kamu masih bisa menyelamatkan tempat ini, Dav. Suara Ibu Lastri menyentaknya dari lamunan. David menoleh. Di ambang pintu berdiri wanita paruh baya berwajah lelah, namun tatapan matanya masih penuh kasih. Ibu Lastri membawa secangkir teh dan meletakkannya di atas meja kayu lapuk yang penuh bekas luka bakar setrika. Kalau kamu mau belajar dan bersabar, kita bisa mulai dari kecil lagi. Jahit satu per satu. Nanti juga pelanggan kembali. Lanjut ibunya dengan senyum yang dipaksakan. Tapi bagi David, harapan itu sudah usang. Ia tidak ingin hidup pelan-pelan. Ia tidak ingin mengulang masa-masa susah seperti orang tuanya dulu. Apalagi di zaman sekarang, siapa yang mau menunggu lama untuk sukses? Aku nggak mau buang waktu cuma buat jahit 2-3 celana sehari, jawab David dingin. Modal nggak ada, karyawan nggak ada, mesin aja hampir semua rusak. Bu, ini udah mati. Habis, Ibu Lastri menunduk, menahan perasaan. Ia tahu David frustrasi, tapi tak menyangka anak satu-satunya itu bisa segelap ini. Kalau memang begitu, kamu bisa mulai dari tempat lain. Tapi jangan tinggalkan tempat ini seperti sampah, ucapnya perlahan. Ini peninggalan ayahmu, ini rumah kita. David tidak menjawab. Ia menatap ruang produksi yang gelap, lalu melangkah ke arah gudang belakang tempat yang selama ini selalu terkunci. Ibu Lastri sempat terlihat cemas. Jangan ke sana, nak. Gudang itu belum pernah dibuka sejak ayahmu meninggal. Justru itu. Siapa tahu masih ada barang sisa yang bisa dijual, sahut David. Lalu mencongkel pintu tua itu dengan obeng karatan. Dengan satu hentakan keras, pintu terbuka, menimbulkan bunyi decit yang menggema. Bau lembab bercampur aroma logam dan debu menyambut mereka. Gudang itu seperti kapsul waktu lemari usang, tumpukan karung kain, gulungan benang berjamur, dan satu benda mencolok yang membuat David menghentikan langkah. Sebuah peti kayu hitam dengan ukiran asing di bagian tutupnya. Tidak ada debu di atasnya, seperti baru saja dibuka. Padahal seluruh ruangan lain dipenuhi debu tebal. David mendekati peti itu perlahan. Rasa ingin tahu mengalahkan nalar. Ibu Lastri tampak gelisah.
Jangan dibuka, David. Itu peti dari ayahmu. Dulu dia bilang itu peninggalan lama, dari generasi sebelum-sebelumnya. Keluarga kita memang turun temuran usaha konveksi. Tapi jangan mekam-mekam sama barang itu. Bu, aku cuma mau lihat. Kalau isinya mesin tua, kita bisa jual rongsokannya. Tanpa menghiraukan peringatan ibunya, David membuka peti itu. Dan disitulah semuanya berubah. Peti itu berisi benda-benda aneh. Sehelai celana hitam yang masih utuh, seperti baru dijahit kemarin, meskipun usianya pasti sudah puluhan tahun. Sebuah buku lusuh berbahasa Jawa kuno dan seuntai benang merah yang terlilit di sebatang tulang kecil. Tulang itu menyerupai jari manusia kecil, rapuh dan berwarna kecoklatan. David mengambil buku tua itu. Sampulnya terbuat dari kulit kasar yang keras, dengan tulisan tangan yang nyaris pudar. Warisan leluhur jahit nyawa. Ia membuka halaman pertama, dan bau anyir darah seperti langsung menyeruak dari kertas-kertas yang menguning. Tulisan di dalamnya berupa instruksi, rumit ritual, mantra, tata cara menjahit kain dengan darah, dan kisah-kisah pesugihan konveksi yang dulunya mengangkat keluarga-keluarga kecil menjadi kerajaan bisnis dengan satu syarat tumbal. David menelan ludah di balik kejayaan masa lalu konveksi keluarganya. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. David, kembalikan buku itu ke tempatnya, pinta Ibu Lastri dengan suara bergetar. Buku itu bukan buat dibaca. Ayahmu dulu pernah nyaris, tapi dia sadar. Dia tahu semua kejayaan yang instan pasti minta bayaran. Dia lebih pilih miskin, asal kita semua selamat. Namun David tak menjawab. Pandangannya kosong menatap halaman demi halaman, seolah kesadarannya mulai disusupi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan di kejauhan, dari balik dinding gudang yang remuk, terdengar suara lembut seperti bisikan. Kalau kau mau selana-selana itu hidup kembali, beri aku satu jahitan darahmu. Satu saja. Untuk membuka pintu. David tersentak. Ia membalikkan badan. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ibunya yang memandang dengan wajah ketakutan. Sejak malam itu, David tak lagi sama. Ia mulai mengurung diri di ruang kerja, mengutak-atik mesin jahit yang sudah mati bertahun-tahun, dan diam-diam mencoba membaca buku pesugihan itu. Ibu Lastri terus memperingatkan, tapi suaranya seperti tak didengar. Sesekali ia melihat David menatap ke langit-langit sambil berbicara sendiri, atau menggambar pola-pola aneh di kain yang kemudian ia bakar dayam-dayam. Konveksi itu perlahan-lahan kembali berdenyut, tapi bukan karena tangan manusia. Ada sesuatu yang mulai hidup di antara tumpukan kain dan mesin jahit tua, sesuatu yang haus, sesuatu yang menunggu untuk ditumbalkan. Malam merangkak perlahan, menelusup melalui sela-sela dinding konveksi tua yang basah oleh embun. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di ruang tengah menunjuk jam 1:36 dini hari. Saat sebagian besar makhluk hidup sudah tenggelam dalam tidur. Tapi tidak bagi David. Ia duduk sendiri di ruang kerja kecilnya, ditemani lampu redup dan setumpuk kain tak terpakai. Di hadapannya terbuka buku kulit tua yang ia temukan dari dalam peti beberapa hari lalu. Setiap halaman seperti memancarkan energi aneh, menggoda, menyesatkan, dan menarik masuk seperti pusaran hitam. Tangannya gemetar ketika ia membaca ulang bagian yang telah ia tandai malam sebelumnya. Jika engkau ingin memanggil penjaga jahit, siapkan ruang kosong, benang merah darah,
kain hitam, dan potongan kuku si pemilik konveksi. Mulai pada malam ganjil, saat bulan tidak terlihat, jangan bawa nama Tuhan, jangan sebut nama leluhur, jangan pernah ragu, karena yang engkau panggil bukan untuk dipermainkan. David menelan ludah. Ia tahu malam ini adalah malam ganjil, dan bulan sepenuhnya lenyap di balik awan tebal. Ia tahu ibunya sedang tidur di kamar belakang, dan ia sendiri telah memotong sedikit ujung kuku Ibu Lastri. Secara diam-diam kemarin malam, saat ia berpura-pura membersihkan kaki ibunya, semua bahan sudah tersedia. Benang merah tergeletak di meja. Kain hitam sudah dijahit sebagian menjadi bentuk persegi. Potongan kuku dibungkus tisu, diletakkan di bawah mangkuk kecil berisi air garam. Semuanya, sayap David menarik napas dalam-dalam. Sesuatu dalam dirinya menolak, tapi suara-suara yang ia dengar belakangan ini, suara mesin jahit berputar sendiri saat tengah malam. Suara langkah kaki di loteng, dan bisikan dari balik kain-kain tua terus memanggilnya. Aku cuma mau usaha ini bangkit lagi, gumamnya. Itu aja, aku gak mau miskin kayak dulu. Aku cuma mau kaya. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno yang ia latih selama 3 hari terakhir. Kata-kata yang awalnya terasa asing, kini mengalir mulus dari lidahnya. Seolah ada sesuatu yang membimbingnya dari dalam. Setelah baris terakhir mantra terucap, lampu meja tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap total. David membeku. Tak ada suara kecuali detak jantungnya sendiri. Tapi beberapa detik kemudian, dari sudut ruang konveksi, mesin jahit tua yang sudah rusak bertahun-tahun tiba-tiba bergetar sendiri. Jarumnya mulai turun-naik perlahan, menciptakan suara jek-jek-jek yang semakin cepat. David mundur setapak, matanya membelalak ketika ia melihat asap hitam keluar dari dalam mesin jahit itu. Asap itu tidak menyebar ke atas, melainkan menggulung seperti ular dan membentuk siluet manusia tinggi, kurus, dan seluruh tubuhnya dibungkus kain jahit hitam. Sosok itu muncul sepenuhnya, tak punya wajah, tapi dari tubuhnya menjulur benang-benang merah yang hidup dan bergetar. Suaranya parau, seperti desis yang dipaksa menjadi kata. Engkau yang memanggil, anak dari darah Lastri. Pewaris konveksi busuk ini. David tak bisa menjawab. Tubuhnya kaku? Apa yang kau mau? David mencoba membuka mulutnya. Aku ingin usaha ini kembali. Aku ingin kaya. Ramai lagi. Laris. Bisa. Kaya. Bisa. Tapi semua ada harga. Apa kau siap membayar? David menunduk. Ini saatnya. Ini bagian yang paling berat. Tapi hatinya sudah lama kosong oleh kesabaran. Ia tak tahan melihat ibunya menjahit sendiri satu persatu sambil batuk-batuk. Ia tak tahan melihat teman-temannya sukses sementara ia masih tidur di atas tumpukan gulungan kain tua. Aku siap, jawabnya. Apapun syaratnya. Makhluk itu mendekat. Aroma anyir darah menyesakkan dada. Benang merah di tubuhnya menjulur ke wajah David, mengelilingi lehernya, lalu perlahan melilit pergelangan tangan kanannya. Kalau begitu, mulai malam ini, mesin-mesinmu akan hidup. Tapi setiap celana yang kau jahit akan mengambil nyawa sedikit demi sedikit dari orang yang paling kau cintai. David terdiam, tidak mungkin. Ia berpikir tentang sahabatnya, tentang pacar lamanya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu yang paling ia cintai di dunia ini adalah ibunya sendiri. Makhluk itu seperti tahu isi pikirannya. Tak perlu memilih, tak perlu memberi.
Biarkan waktu yang menyedot hidupnya. Semakin banyak celana yang kau jual, semakin banyak umurnya yang terambil. Kau ingin kekayaan, maka cintamu harus dikorbankan. Seketika benang merah itu menyusup masuk ke kulit David. Ia menjerit kesakitan, seperti ditusuk ribuan jarum sekaligus. Darahnya bercampur dengan benang, mengalir ke arah mesin jahit. Dan seketika seluruh mesin di konveksi itu hidup serempak. Puluhan mesin yang tadinya mati total, kini berputar sendiri, menjahit tanpa kendali. Kain tua beterbangan, berubah jadi selani-selana hitam yang terlipat rapi. Gunting tua memotong sendiri. Setrika panas meluncur otomatis. Konveksi itu berubah menjadi pabrik setan. David jatuh terduduk. Napasnya terengah. Makhluk itu sudah menghilang. Tapi suaranya masih menggema di kepala David. Ingat, setiap jahitan, setiap pesanan adalah luka baru di tubuh ibumu. Keesokan paginya, Ibu Lastri terbangun dengan lemas. Ia batuk keras dan mendapati bercak darah di sapu tangan. Saat berjalan ke ruang tengah, matanya membelalak melihat ratusan celana hitam telah tersusun rapi. Mesin-mesin bersih. Kain yang sebelumnya rusak kini seperti baru. Dan David berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh senyum memandangi hasil kerja malam itu. Lihat Bu, semua ini untuk kita, katanya dengan mata merah dan suara berat. Tapi Ibu Lastri merasa ada yang berubah. Entah pada konveksi itu atau pada anaknya sendiri. Ia merasa rumah ini tak lagi miliknya. Dan malam berikutnya, ia tidur. Ia bermimpi tubuhnya dijahit hidap-hidap oleh benang merah tak kasat mata, sementara dari kejauhan terdengar mesin jahit tertawa. Pagi itu, langit kota Sri Mulyo tampak biasa saja. Tapi dari gang kecil bernama Jalan Mawar 3, tepat di ujung tikungan, sesuatu yang tak biasa mulai terjadi. Orang-orang menyadari bahwa konveksi tua milik keluarga Lastri tiba-tiba tampak lebih hidup. Tirai yang biasanya tertutup kini terbuka. Kain-kain menggantung rapi di rak luar dan celana-celana hitam tergantung berjajar seperti barisan tentara. Ada wangi baru dari dalam rumah. Itu wangi kain hangat dan lem perekat, seperti konveksi modern. Tapi yang paling mencolok adalah papan kayu tua bertuliskan Lastri Jaya telah diganti. Kini papan itu tertulis David Tailohue, spesialis. Celana premium penduduk sekitar bingung. Mereka tahu tempat itu sudah hampir tutup selama 3 tahun. Tapi kini, suara mesin jahit terdengar hampir 24 jam. Suara potongan kain, setrika berdesis, dan bahkan kendaraan bak terbuka yang bolak-balik membawa karung pesanan celana. Bukan hanya ramai, tapi seperti meledak. David berjalan pelan di antara rak-rak produksi yang kini dipenuhi celana hitam, buatan konveksi barunya. Ia mengenakan kaos hitam polos dan celana kerja warna gelap yang dijahit sendiri sempurna. Tanpa cacat, ia berhenti di meja besar, tempat puluhan paket pesanan siap dikirim. Senyumnya mengembang. Dulu ia hanya mimpi punya bisnis sendiri. Sekarang, penghasilan harian dari konveksi ini menyamai gaji manajer pabrik garmen besar. Semua celana dijahit dengan sempurna, cepat, dan seperti memiliki jiwa sendiri. Bahkan, banyak pelanggan yang bilang celana buatan David terasa lebih nyaman, seperti menyatu dengan tubuh. Tapi tak ada yang tahu bahwa semua celana itu dibuat bukan oleh tangan manusia. Mereka dijahit malam hari oleh mesin-mesin terkutuk yang hidup sendiri dengan benang merah darah dan kain dari perjanjian haram. Sejak ritual malam itu, kehidupan David berubah total. Ia tak lagi butuh penjahit.
Mesin-mesin menjahit sendiri setiap tengah malam. Pesanan datang dari berbagai kota. Orang-orang antre untuk memesan. Bahkan ada yang memesan 100 lusin sekaligus. Aneh tapi nyata. Uang masuk tanpa henti. Transferan berdatangan. Rumah yang semula kumuh mulai direnovasi. David mengganti sofa, memperbaiki genteng, dan memesan TV layar datar. Bahkan, ia mulai bicara pada arsitek untuk memperluas bangunan konveksi ke lahan kosong belakang, namun di balik gemerlap kesuksesan, ada sesuatu yang membusuk di dalam rumah itu. Ibu Lastri tak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara-suara dari ruang produksi suara cekikikan, derit mesin, dan kadang tangisan perempuan. Kadang-kadang, kain-kain hitam yang tergantung di rak tampak seperti bergerak sendiri, menjerat leher satu sama lain. Lalu kembali diam saat ia menyalakan lampu. Tubuhnya pun mulai melemah. Setiap pagi, ia merasa makin berat bangun dari tempat tidur. Kakinya kesemutan, punggungnya sakit, dan matanya kadang melihat bayangan hitam sekilas. Ia mendatangi dokter, tapi hasil cek kesehatan menyatakan ia sehat. Bu, capek kali. Udah, tua, kata David ringan saat ditanya. Tapi ia tak tahu tiap celana yang dikirim berarti umur ibunya terkuras. Makhluk dari dunia lain yang membuat perjanjian dengan David memang tak langsung membunuh Ibu Lastri. Ia menyedot perlahan. Setiap jahitan berarti seutas benang dari nyawa ibunya. Semakin banyak celana laku, semakin banyak benang hidup yang tercabut. Suatu malam, David menghitung penghasilan dari 2 minggu terakhir. Uang tunai bertumpuk di lemari. Ia mengeluarkan 2 ikat, menyusunnya di meja sambil tersenyum puas. Di luar ramah, angin bertiup kencang dan atap bergemeretak. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip. Jam di dinding berhenti berdetak pada pukul 0. Mesin-mesin di ruang konveksi hidup sendiri tanpa perintah. David berdiri, berjalan perlahan ke ruang produksi. Ia tahu ritualnya sudah selesai, bahwa makhluk itu sudah pergi. Tapi, kenapa mesin-mesin masih bekerja sendiri bahkan tanpa ia perintah? Ia melongok ke dalam. Semua mesin bergerak sendiri. Tapi anehnya, kain-kain yang dijahit bukan lagi bahan celana, melainkan kain kafan. David menelan ludah. Ia mundur setapak. Tiba-tiba, dari bawah meja kerja, keluar celana hitam yang melompat sendiri, menempel di manekin, dan berjalan menuju pintu ruang produksi. Celana itu bergerak seperti tubuh hidup. Tanpa tubuh, apa ini? Teriak David. Tapi celana-celana itu tak menjawab. Mereka berkumpul di depan cermin besar dan berputar-putar seperti ritual. Di tengah pusaran celana itu, sosok bayangan hitam muncul, sama seperti yang datang di malam perjanjian, tinggi, berselimut kain hitam, dan seluruh tubuhnya berselimut benang merah berdarah. Konveksimu bangkit, David. Tapi kau mulai menolak bagianmu. David ketakutan. Apa maksudmu? Aku udah kasih yang kau mau. Kenapa mesin-mesin ini makin liar? Makhluk itu menggeram. Kau terlalu serakah. Setiap malam aku kerja tanpa kau perintah. Tapi kau terus tamak. Maka lihatlah apa yang akan terjadi kalau kau melanggar batas. Tiba-tiba, satu celana hitam melompat ke arah David dan melilit lehernya kuat-kuat, membuatnya terjatuh ke lantai. David meronta. Tapi benang yang melilit terasa seperti kawat berduri. Darah keluar dari kulit lehernya. Baru setelah ia menjerit minta maaf, celana itu terlepas dan jatuh ke lantai. Makhluk itu perlahan memudar, meninggalkan kota Terekir.
Jika kau benar-benar ingin bebas, tumbalkan cintamu sepenuhnya. Bukan hanya benang-benangnya, tapi darah dan jiwanya. Seluruhnya. Keesokan paginya, warga sekitar makin heran. Banyak yang bilang konveksi David itu angker, tapi mereka tetap membeli. Herannya, semua orang yang mengenakan celana buatan David konon merasa lebih percaya diri, lebih kuat, bahkan seperti punya keberuntungan aneh. Tapi setelah 2-3 minggu, satu persatu dari mereka mengalami kejadian aneh, mimpi buruk, insomnia, hingga kecelakaan misterius. Sementara itu, Ibu Lastri semakin melemah. Ia kini lebih banyak di tempat tidur. Kulitnya pucat, rambut rontak, dan jantungnya sering berdebar tak menentu dalam tidur malamnya. Ia bermimpi aneh. Tubuhnya diseret ke ruang produksi, diikat dengan benang merah, dan dijahit hidup-hidup oleh mesin-mesin yang tertawa seperti manusia. Ia terbangun sambil berteriak. Tapi David hanya masuk kamar dan berkata pelan, "Bu, kalau nanti ada apa-apa, maaf ya. ... Dan saat ia keluar kamar, di tangannya sudah tergenggam seutas benang merah baru, panjang dan tebal, seperti sedang disiapkan untuk proyek besar. Konveksi itu memang bangkit, tapi harga yang harus dibayar belum lunas. Hari-hari berikutnya berjalan seperti di atas bara. Meski dari luar, konveksi David Taylor Ware terlihat makin berjaya. Dengan kendaraan pengangkut pesanan lalu lalang, pembeli dari luar kota datang setiap hari. Dan pegawai baru yang katanya dayam-dayam oleh David di balik tembok rumah itu, sesuatu yang lebih kelam sedang menggerogoti. Bukan hanya isi rumah tapi juga jiwa-jiwa penghuninya. Ibu Lastri semakin lemah. Ia tak lagi bisa berdiri sendiri. Tubuhnya kurus, pucat, dan setiap pagi selalu ditemukan bercak darah di bantal atau lantai kamarnya. Tapi dokter hanya menyebutnya sebagai kelelahan ekstrem. Namun naluri seorang ibu lebih tajam dari diagnosis medis. Ibu Lastri merasa ada yang salah. Terlalu salah. Suatu malam saat David pergi ke kota untuk urusan ekspor pesanan ke Singapura, Ibu Lastri memaksa dirinya bangkit dari tempat tidur dengan langkah gontai. Ia menyusuri rumah yang kini asing baginya sendiri. Dinding-dinding dipenuhi rak pesanan foto-foto masa kecil. David diganti dengan gambar-gambar, logo bisnis, dan ruangan-ruangan penuh dengan alat kerja yang tidak lagi dikenalnya. Ia melangkah menuju ruang kerja David. Pintu ruang itu terkunci, tapi kunci cadangan masih ada di pot bunga. Tempat biasa David sembunyikan sejak kecil. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari jendela kecil. Di tengah ruangan, ada meja altar kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Di atasnya tergeletak buku tua berkulit kasar. Terbuka pada satu halaman bertuliskan, tahap ketiga, jahit tumbal seutuhnya. Nyawa dipindah, tubuh dikorbankan. Ibu Lastri nyaris jatuh saat membacanya. Tangannya menyentuh sisi buku dan seketika bayangan hitam menyelubunginya. Dalam sekejap, ia seperti terhisap ke dalam lorong gelap. Suara jeritan terdengar di kejauhan. Lalu muncul gambar mesin jahit yang bekerja sendiri, menjahit potongan tubuh manusia menjadi celana. Salah satu tubuh itu berwajah dirinya sendiri. Ia terbangun dari penglihatan itu dengan tubuh basah oleh keringat dan mulut bergetar. "Ya Allah, David, apa yang sudah kamu lakukan?" Keesokan harinya, Ibu Lastri memanggil satu satania, orang yang ia percaya, Pak Burhan, mantan penjahit senior yang dulu bekerja di konveksi semasa almarhum suaminya masih hidup. Pak Burhan datang siang itu. Lelaki tua berkacamata dengan rambut putih dan tongkat kayu, namun langkahnya masih mantap. Begitu melihat kondisi Ibu Lastri, wajah Pak Burhan langsung muram.
Bu Lastri, ini bukan sakit biasa. Saya kenal betul dengan energi rumah ini. Dulu, sebelum ibu dan almarhum bapak datang ke rumah ini, saya sudah dengar cerita dari warga sekitar. Katanya, tempat ini dulunya bekas konveksi pesugihan. Ibu Lastri menatapnya dengan mata lebar. Pesugihan? Iya, dulu ada konveksi celana yang meledak penjualannya. Tapi satu persatu keluarganya mati mengenaskan. Mesin-mesin konveksi itu katanya masih menyimpan nyawa dari yang ditumbalkan. Saat ayah David dulu mulai bangun konveksi, saya sempat takut sejarah akan terulang. Pak Burhan melanjutkan dengan suara berbisik, dan sekarang semuanya mulai terulang lagi. Sementara itu, David yang baru kembali dari luar kota mulai gelisah. Malam-malamnya tak pernah tenang. Ia sering melihat sosok ibunya berdiri di depan ruang produksinya. Meski ibunya sedang tidur di kamar, suara langkah kaki menyusuri koridor tiap pukul 2 dini hari lalu lenyap. Mesin jahit yang biasanya taat kini bergerak tak teratur, seperti sedang kesurupan. Terparah, suatu malam saat ia duduk di meja makan, seekor celana hitam yang belum dijahit sempurna merayap sendiri dari lantai. Nake Kersi dan menempel ke tubuhnya seperti parasit. Ia menjerit, menjatuhkan kursi, dan menendangnya sampai celana itu terbakar di bawah kompor. Tapi luka di kakinya tak sembuh-sembuh. David mulai curiga. Apa perjanjiannya dengan makhluk itu mulai dilanggar? Ataukah makhluk itu marah karena ia mulai berpikir membatalkan semua ini? Ia kembali membuka buku tua itu. Namun saat ia membuka halaman ke-77, sebuah kalimat merah tertulis sendiri di atas kertas itu. Tumbal belum sempurna. Cinta belum tuntas. Jangan bermain api kalau tak siap terbakar. David melempar buku itu ke pojok ruangan. Tapi saat ia berdiri, tulisan itu muncul kembali di dinding dengan darah. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Pagi itu, seorang pelanggan yang biasa membeli dalam jumlah besar, Tuan Andi dari Bekasi, datang dengan wajah ketakutan. Ia mengembalikan semua celana yang ia beli sambil berkata, "Saya nggak tahu kenapa, tapi setelah saya pakai celana dari konveksi ini, saya mimpi istri saya dijahit hidup-hidup. Terus saya lihat foto David." Mukanya berubah jadi setan. Ia pergi terberit-berit dan berteriak bahwa konveksi itu terkutuk. David makin frustrasi. Ia mengunci diri di kamar, lalu menyalakan kamera pengawas yang terpasang di ruang produksi. Di layar monitor, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Semua celana hitam di rak menggantung sendiri, dan satu persatu berjalan seperti manusia. Mereka berbaris, membentuk lingkaran, dan menjahit sesuatu di tengah ruangan. David zoom kamera. Yang sedang dijahit adalah tubuh ibunya. Ia berlari ke ruang produksi. Tapi saat tiba, ruangan itu kosong. Tak ada celana hidup. Tak ada tubuh, tak ada darah. Hanya mesin-mesin yang berdengung pelan, seperti mengejek. Namun, di dinding pojok ruangan, terukir dengan benang merah, "Selesaikan ritual, atau dia mati perlahan." Di kamar belakang, Ibu Lastri tiba-tiba kejang. Mulutnya mengeluarkan busa, dan tangannya seperti menggapai udara, mencakar kosong. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi lidahnya kaku. Pak Burhan yang saat itu datang kembali karena panggilan mendesak, langsung menyuruh membawa Ibu Lastri ke ruang tengah. "Aku tahu cara menghentikan ini," kata Pak Burhan. "Tapi kita harus lakukan." Malam ini juga, sebelum dia battle-battle diambil, David berdiri dengan wajah hampa. Hatinya koyak. Ia tak tahu lagi siapa dirinya.
Ia sukses ya, tapi di atas luka. Orang yang paling ia cintai. Namun benih ketamakan sudah tertanam terlalu dalam. Malam itu, saat Pak Burhan sedang menyiapkan upacara pemutusan ikatan, David diam-diam berjalan ke ruang produksi, membawa sebilah gunting tua dan segulung benang merah baru. Ia menatap mesin-mesin yang kini sunyi, kemudian berbisik, "Tapi kalau aku selesaikan ini, semuanya akan jadi milikku kan? Semua untukku saja." Dan dari balik bayangan, makhluk berjubah hitam itu kembali muncul, tersenyum tanpa wajah. Malam mulai turun dengan sunyi yang mencekam. Langit tampak kelabu, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Di dalam bangunan tua konveksi milik keluarga Lastri, lampu-lampu redup berpendar, kuning pucat, memantulkan bayangan peralatan jahit dan rak-rak benang di dinding. David duduk sendirian di ruang utama, matanya tertuju ke arah pintu ruangan yang tak pernah dibuka sejak ayahnya meninggal. Ruang jahit lama, sejak ibunya meninggal secara misterius. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa di kamar belakang dengan tatapan kosong dan kulit yang membiru. David menjadi makin sering mendengar suara-suara aneh dari balik pintu ruang jahit. Kadang seperti suara mesin jahit yang berderik perlahan, kadang suara perempuan tua merintih, atau tawa cekikikan lirih, seperti ada yang mengejek dari dalam sana. Namun malam ini, suara-suara itu terdengar jelas, lebih nyata daripada sebelumnya. Tok, 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 seperti bunyi palu kecil dipukulkan ke meja kayu. Cetak, cetak, setak, deru pedal mesin jahit tua. Padahal listrik di ruangan itu sudah dicabut. David menggenggam liontin milik ibunya yang ia temukan di dekat jasadnya. Liontin itu dingin, terlalu dingin, seperti es. Ia tahu, jika ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, ia harus masuk ke ruang jahit itu. Ia harus tahu mengapa ibunya selalu melarangnya membuka pintu itu. Mengapa ayahnya menutupnya rapat dan menyegel kuncinya dengan benang merah. Sambil membawa lampu, senter dan kunci tua yang ia temukan dalam lemari ibunya, David berdiri di depan pintu tua yang terbuat dari kayu jati gelap. Tangannya gemetar saat menyelipkan kunci ke lubang. Klik, pintu terbuka perlahan, dan aroma tajam bercampur debu serta bau amis yang menusuk langsung menyambutnya. Ruangan itu masih seperti dulu, gelap, penuh kain-kain tergantung di gantungan besi, dan 3 buah mesin jahit tua berjejer di sudut. Tapi yang membuat jantung David hampir berhenti adalah salah satu mesin jahit itu sedang bergerak sendiri. Jarumnya naik turun, pedalnya mengayun pelan. Di hadapannya duduk sosok wanita tua berambut putih, panjang, mengenakan das terlusuh penuh noda darah. Sosok itu menghadap ke arah mesin dan tidak menyadari kehadiran David. Tapi ketika David memundurkan langkah karena ketakutan, wanita itu menoleh perlahan. Matanya kosong, kulit wajahnya seperti dijahit dengan benang hitam. Dari sela bibir yang robek, ia bersuara, "Akhirnya kau datang, David." David jatuh terduduk, senter terlempar dan mengguling ke dekat mesin. Dalam cahaya yang bergoyang-goyang, ia bisa melihat bahwa di seluruh dinding ruangan tergantung selana-selana hasil jahitan. Namun semuanya bukan dari kain biasa. Ada yang seperti dari kulit kasar, ada yang basah, seperti masih berdarah. Dan beberapa bahkan tampak memiliki label kecil bertuliskan nama orang. Nama ini, gumam David panik saat melihat label salah satunya. Lastri, nama ibunya. Ia segera berdiri dan menatap wanita tua yang kini berjalan pelan ke arahnya. Langkahnya menyeret, tangannya terentang. Pesugihan ini haus darah.
keluarga. Kau belum penuhi tumbalnya yang terakhir. David mundur makin jauh. Aku tak mau terlibat. Aku tak tahu apa-apa. Ibuku, dia bukan tumbalku. Wanita itu tertawa kecil. Ibumu menyerahkan diri untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu tetap membuka pintu ini, David. Kamu mewarisi kutukan ini. Tiba-tiba semua lampu padam. Mesin jahit menyala satu persatu. 3 sosok wanita tua muncul dari balik rak kain, semuanya berpakaian kompeng camping. Wajah rusak, tubuh menjijikkan. Mereka mendekat sambil membawa jarum besar dan gulungan benang. David menjerit, lari ke pintu. Tapi pintunya telah tertutup, tak bisa dibuka. Ia menendangnya, memukulnya, tapi tak bisa. Aku tidak mau. Ceritanya tenggelam oleh suara mesin-mesin yang menggila. Tiba-tiba, dari tengah ruangan, muncul bayangan tinggi sesosok pria berkepala sapi dengan tanduk melengkung, mengenakan jas tukang jahit penuh tambalan. Wajahnya tak punya mata, hanya lubang hitam yang menganga dan darah menetes dari mulutnya. David, suara itu dalam dan bergema. Engkau telah menerima warisan dan tumbal harus dibayar. Tangan-tangan gaib mencengkeram David, menariknya ke tengah ruangan. Sosok wanita tua mulai menjahit sesuatu. Bukan celana, tapi tubuh David sendiri. Kakinya dijahit ke lantai, tangannya dijahit ke mesin, matanya dijahit agar tetap terbuka. Jeritannya tak terdengar di luar. Konveksi itu sunyi. Keesokan paginya, warga sekitar yang melintas melihat konveksi tua itu tampak normal. Namun, ada satu hal yang ganjil: sepasang celana tergantung di etalase depan. Bahannya aneh, seperti kulit manusia. Dan jika diperhatikan seksama, di pinggir label kecil di dalam saku celana itu tertulis samar. David, malam itu hujan turun deras, mengguyur etap-etap konveksi yang kini sunyi seperti bangunan tak berpenghuni. Hanya sesekali terdengar derak kayu tua, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik dinding. David duduk di ruang produksi, tepat di depan meja potong kain. Matanya sembab, pikirannya penuh bayang-bayang ibunya, Lastri, yang telah menjadi tumbal atas keserakahannya sendiri. Rasa bersalah menyelimutinya seperti kabut tebal. Tapi rasa takut jauh lebih besar. Sejak ibunya menghilang secara misterius malam itu, suara-suara aneh tak pernah berhenti berbisik di setiap sudut rumah. David sempat mendengar ibunya memanggil dari balik dinding. Namun ketika didekati, hanya ada noda darah yang meresap ke dalam tembok konveksi. Di pojok ruangan, sebuah manekin tanpa kepala berdiri tegak, mengenakan celana hitam dari bahan terbaik. Anehnya, manekin itu terus berubah posisi setiap harinya. David pernah meninggalkannya menghadap barat. Namun keesokan harinya sudah menghadap ke timur. Seolah hidup, malam ini David mencoba mengalihkan pikirannya dengan memeriksa hasil produksi. Mesin jahit berderet masih berdiri kokoh, namun kabel-kabel listriknya mencuat keluar seperti akar pohon yang menggeliat. Tiba-tiba, tanpa ia sentuh, salah satu mesin menjahit menyala sendiri. Jarumnya bergerak cepat, menjahit celana hitam seolah dikendalikan tangan gaib. David melangkah mundur, jantungnya berdebar kencang. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban, hanya derik panjang jarum mesin yang menusuk ke dalam malam. Lalu, sebuah tawa lirih terdengar dari arah belakang. Bukan tawa manusia biasa. Tawa itu serak, dalam, dan seperti berasal dari sesuatu yang tidak memiliki pita suara. David membalikkan badan dengan cepat. Namun yang ia lihat
hanya manekin tanpa kepala yang kini lebih dekat dari sebelumnya. Ia menelan ludah. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Aku tidak akan menyerah pada ketakutan, bisiknya pada diri sendiri. Meski suaranya gemetar, namun saat ia mencoba mundur, kakinya menginjak sesuatu yang basah. Ia melihat ke bawah. Noda darah. Dara, sekar yang menetes dari langit-langit. Ia menatap ke atas dan melihat dua mata merah menyala, menatapnya dari lenggit-lenggit konveksi. Sosok itu merayap turun perlahan. Tubuhnya besar. Tangan dan kakinya panjang seperti laba-laba. Dan cakar-cakarnya tajam, hitam, meneteskan darah. Wajahnya hitam legam, namun memiliki bentuk bibir yang familiar. Bibir seperti milik ibunya. David terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Anak, nak. Suara itu memanggil pelan. Kenapa kau berikan aku pada mereka? Seketika tubuh David gemetar hebat. Ia tahu suara itu milik ibunya. Tapi wajah itu bukan lagi wajah manusia. Makhluk di depannya adalah hasil perpaduan roh ibunya yang terjebak dalam dimensi iblis. Aku tidak tahu ini yang akan terjadi, Bu. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Isaknya. Makhluk itu bergerak lebih dekat, lalu dengan lembut menyentuh pipi David, menggunakan cakarnya yang panjang dan dingin. Hidup lebih baik. Dengan darahku, bisiknya lirih, namun penuh kemarahan. Tiba-tiba, suara pintu belakang terbuka sendiri dengan keras. Dari luar, angin malam masuk, membawa aroma kemenyan dan dupa yang terbakar. Seorang pria tua berpakaian serba putih muncul di ambang pintu. Mbah Rejo, tetua kampung yang sejak awal menolak keberadaan pesugihan itu. David, jangan lihat matanya, teriak Mbah Rejo sambil mengayunkan tongkat berhiaskan raja-raja. Kuno! Makhluk iblis itu melengking marah. Tubuhnya mengejang, lalu mundur, terbakar oleh cahaya dari tongkat sang dukun. Tapi tidak sepenuhnya hancur. Ia hanya menjerit, lalu lenyap ke langit-langit, meninggalkan bekas luka gosong pada kayu. Mbah Rejo segera menggambar lingkaran pelindung dengan kapur putih, memaksa David duduk di dalamnya. Kau sudah jauh melangkah, nak. Nyawamu bisa saja lepas. Tapi yang lebih parah, ruhmu bisa digantikan oleh dia, yukap Marijo. Wajahnya penuh keringat. David menunduk. Tubuhnya bergetar hebat. Aku sudah terlalu jauh. Tapi bagaimana bisa aku menebus semuanya? Embel. Rejo menatapnya tajam. Kau harus memutus semua perjanjian dengan dukun pesugihan itu. Tapi ingat, begitu kau melanggar satu aturan, mereka akan mengambil bukan hanya hidupmu, tapi tubuhmu. Saat itu juga, suara ketukan bergema dari pintu depan konveksi. 3 kali, kuat, lambat, menggema. Mbah Rejo memandang David. Mereka datang untuk menagih. Malam itu, angin berhembus kencang. Atap-atap seng konveksi menderit, seperti keluhan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. David berdiri terpaku di ruang tengah konveksi, yang kini sepenuhnya ia kelola sendiri. Sejak ibunya, Lastri, meninggal. Misterius terpaku dalam posisi sujud dengan darah membasahi kain putih kehidupan. David berubah drastis. Mesin-mesin jahit tak pernah berhenti berdengung. Bahkan saat listrik padam pun, mesin itu tetap hidup, seolah memiliki nyawa sendiri. Para pekerja konveksi yang sebelumnya ramai mulai satu persatu menghilang. Ada yang mengundurkan diri tanpa kabar, ada yang ditemukan tewas mengenaskan. Mulut penuh potongan benang, tangan terpotong rapi, seakan hasil mesin obras.
Namun David tetap bertahan. Di balik ketakutan itu, konveksi celananya menjadi semakin terkenal. Pesanan datang dari berbagai kota, bahkan luar negeri. Celana produksinya dikabarkan sangat awet, nyaman, dan seperti membawa keberuntungan bagi pemakainya. Tapi hanya David yang tahu harga di balik keistimewaan itu. Darah. Sore itu, seorang penjahit tua, Pak Rianto, mendatangi David. Lelaki itu pernah bekerja di konveksi Lastri bertahun-tahun lalu. Namun menghilang setelah suatu malam mendengar suara-suara aneh dari ruang bawah tanah. "Aku tak tahan lagi diam, Nak," kata Pak Rianto dengan mata berkaca-kaca. "Ibamu dulu pernah membuat perjanjian dengan sesuatu dari balik jahitan. Aku tahu, karena aku melihatnya. Saat dia menjahit celana pertama pesugihan itu, dia memakai darahnya sendiri, darah haid pertama yang dia simpan bertahun-tahun." David menatap pria tua itu dengan wajah kaku. "Apa maksudnya, Pak? Celana-celana itu bukan sekadar kain. Mereka dijahit dengan perjanjian darah. Setiap satu celana terjual, satu nyawa harus ditukar. Kau pikir, kenapa semua pekerjamu mati satu persatu?" David tercekat. Dia mencoba menyangkal. Namun ingatannya melayang pada kejadian beberapa hari lalu saat seorang kurir ditemukan mati terjepit dalam mesin setrika uap. Tubuhnya hangus, namun celana yang dibawanya tetap utuh, licin, bahkan tampak lebih mengilap dari sebelumnya. Malam itu, David kembali ke ruang bawah tanah konveksi. Tempat itu dulu ditutup rapat oleh ibunya, namun kini ia ingin membuka segalanya. Di sana, ia menemukan mesin jahit tua berkarat yang terbuat dari logam hitam berukir tulisan Sanskerta kuno. Di sebelahnya ada satu gulungan kain merah darah yang tak pernah habis meski sudah dipotong berkali-kali. David menyentuh mesin itu dan tiba-tiba tubuhnya terguncang. Sekelilingnya berubah. Dinding-dinding ruang bawah tanah seolah mencair, berubah menjadi kain yang berdarah. Jahitan di mana-mana membentuk wajah-wajah manusia yang berteriak tanpa suara. Sebuah sosok muncul dari balik bayangan mesin. Ia tinggi, kurus, dengan tangan panjang seperti benang. Wajahnya seperti topeng kain yang dijahit kasar. "Kau anak Lastri," gumamnya. "Dia telah menepati perjanjian. Kini giliranmu." David mundur, ketakutan. "Apa yang kau mau? Darahmu atau darah orang-orang yang kau cintai? Pilih, jahit atau dikorbankan." Celana pesugihan terakhir besok harinya, David mulai menjahit dengan tangan sendiri. Ia tak mempercayakan proses itu pada siapapun. Di balik setiap celana, ia menulis sebuah nama dengan tinta merah. Nama-nama orang yang akan menjadi tumbal berikutnya. Nama-nama pelanggan yang memesan celana itu dengan harapan sukses dan kekayaan. Cepat, namun semakin ia menjahit, semakin tubuhnya rusak. Tangannya penuh luka-luka gores, benang halus yang seperti memiliki gigi. Matanya mulai rabun karena kain-kain merah darah itu selalu berkedip, seakan hidup dan menatap balik. Bahkan di malam hari, celana-celana itu menggantung di gantungan baju, berdiri sendiri, dan berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. "Jahit lagi, tumbalkan lebih banyak." David kehilangan kendali. Ia menjadi terobsesi menjahit tanpa henti. Di tengah malam, tetangganya mendengar suara mesin jahit tua menggila, seperti suara ribuan jangkrik yang berteriak bersamaan. Suatu malam, David bermimpi bertemu ibunya, tapi tubuh Lastri penuh luka jahitan. Mulutnya tertutup benang hitam
dan matanya menangis darah. Kau harus berhenti, nak. Jangan teruskan. Mereka tidak akan pernah puas. Bisik ibunya lirih. David terbangun dengan tubuh basah oleh darah. Sendiri. Di samping tempat tidurnya, satu celana tergantung, dan dari dalam saku celana itu, ada jari manusia. Torjehet Repi. Dia mulai sadar bahwa konveksi ini bukan sekadar warisan, tapi kutukan. Ketukan tamu tak diundang suatu malam. Datanglah seseorang ke konveksi. Seorang perempuan muda berpakaian serba putih. Namun wajahnya tak pernah jelas terlihat. Ia datang dan berkata dengan suara halus, "Aku ingin memesan 99 celana untuk 99 orang kaya yang sedang rakus." David bingung, namun tangannya bergerak sendiri menerima pesanan. Ia mulai menjahit satu demi satu, tanpa tidur, tanpa makan. Tiap selesai satu celana, ada kabar di TV, pengusaha besar, artis, pejabat meninggal mengenaskan setelah menerima hadiah berupa celana baru. David mulai gila. Akhir, cerita ini menjadi mengerikan. David ditemukan beberapa minggu kemudian oleh polisi yang menerima laporan warga soal bau busuk. Di dalam konveksi, mereka menemukan ratusan celana tergantung. Semuanya berdarah. Tubuh David tak ditemukan utuh. Yang ada hanya wajahnya terjahit rapi di sepotong kain yang tergantung di mesin jahit. Dan mesin itu masih hidup, bergerak sendiri. Menjahit, menjahit, menjahit. Kabar terakhir, konveksi itu dibeli oleh investor asing. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak membeli bangunan, mereka membeli kutukan yang hidup dalam setiap jahitan celana. Sudah 2 minggu sejak konveksi milik David dinyatakan sebagai lokasi kejadian aneh. Oleh aparat, polisi datang, wartawan berdatangan, bahkan beberapa channel YouTube horor sempat merekam dari luar pagar rumah. Tapi tidak ada satupun yang berani masuk ke dalam rumah itu setelah kejadian malam berdarah yang menyelimuti seluruh bangunan dengan aroma kematian dan kesurupan. Namun, satu hal yang membuat masyarakat sekitar terus ketakutan adalah munculnya selana-selana misterius di depan rumah. Mereka digantung di pagar, dijemur tanpa alasan, atau kadang tiba-tiba terlipat rapi di depan pintu. Awalnya mereka pikir itu ulah iseng seseorang. Tapi setelah beberapa orang mulai menghilang, barulah mereka sadar itu adalah undangan celana tanpa. Bayangan semua korban yang menerima celana tersebut mengalami gejala serupa. Tidur larut malam, terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, lalu keesokan harinya menghilang. Keluarga mereka hanya menemukan jejak darah kecil di dekat tempat celana itu sebelumnya disimpan. Pak RT, seorang pria paruh baya yang mulai resah karena tekanan warga dan aparat, memberanikan diri memanggil seorang orang pintar dari luar kota. Namanya Mbah Kardiman. Seorang lelaki tua dari pesisir selatan yang dikenal punya ilmu mata batin dan pernah mengusir genderuwo dari pabrik tua di Purworejo. Begitu tiba di rumah David, Mbah Kardiman hanya berdiri diam. Matanya menatap tajam ke jendela ruang konveksi. Ini bukan pesugihan biasa. Ini kutukan pemanggil jiwa, gumamnya. Ritual terbalik menurut Mbah Kardiman. Satu-satunya cara menghentikan teror ini adalah menjahit celana terakhir. Bukan dengan darah tapi dengan jiwa David sendiri. Tapi David sudah tak ditemukan. Namun Mbah Kardiman berkata bahwa tubuh David mungkin sudah hilang. Tapi sisa jiwanya masih terperangkap di dalam konveksi. Menjelma menjadi celana terakhir yang belum sempurna. Kalau celana terakhir itu selesai dijahit,
maka dunia ini akan menjadi pasar kematian. Setiap orang yang mengenakan celana buatan konveksi ini akan menjadi medium kutukan, dan jiwa-jiwa akan terus ditarik masuk sampai dunia kosong. Jelas Mbah Kardiman. Ia meminta seluruh warga jangan ada yang mendekat malam itu, karena ia akan memasuki rumah sendirian dan menyegel celana terakhir itu sebelum bisa diselesaikan oleh entitas yang kini menguasai rumah pertarungan. Jahitan jiwa malam itu, hujan deras, petir menyambar, seperti membelah langit menjadi serpihan arwah. Mbah Kardiman masuk, hanya membawa kain kafan minyak kelopa dan paku panjang. Di dalam rumah, semua seperti diam dalam dimensi lain. Mesin jahit menyala sendiri. Kain-kain melayang, menjelma seperti bayangan manusia yang menangis dan memohon di ujung ruang utama. Tergantung satu celana yang setengah jadi. Warnanya hitam pekat, berkilau seperti kulit. Darah menetes perlahan dari jahitannya. Dan terdengar suara, "Tolong aku." Itu suara David. Jiwaku terperangkap. Jangan biarkan mereka menyelesaikannya. Namun sebelum Mbah Kardiman bisa menyentuh celana itu, tiba-tiba sosok tinggi hitam berdiri di balik mesin jahit. Wajahnya tak memiliki mata, hanya mulut lebar menjahit dirinya sendiri. Terlambat, ucapnya, "Ini celana terakhir dan dunia akan mengenakannya." Pertarungan pun terjadi. Tapi bukan seperti film, ini pertarungan dimensi. Suara mesin jahit seperti genderang perang. Kain-kain beterbangan membelit tubuh Mbah Kardiman. Tapi ia tetap membaca dua-dua kuno sambil menancapkan paku ke tanah dengan darahnya sendiri. Dalam teriakan jiwa-gewa yang disiksa, dalam kepekatan langit, akhirnya suara mesin jahit berhenti. Rumah itu hening, tak ada cahaya, tak ada suara. Keesokan harinya warga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada darah, tidak ada celana, tidak ada mesin. Hanya satu hal yang tertinggal. Sebuah peti kayu kecil di tengah ruang tamu. Di atasnya terlipat rapi sebuah celana hitam yang sangat halus. Terlihat seperti celana biasa. Boken elegan, tak ada yang berani menyentuhnya. Polisi membawa celana itu ke laboratorium. Namun, sejak malam itu, satu persatu petugas lab menghilang dan dunia mulai dihantui oleh satu benda yang terlihat biasa. Celana. Setahun kemudian, merek celana misterius muncul di pasaran Lastri Apparel. Tidak diketahui siapa yang memproduksinya, tapi celana-celana ini tersebar luas, murah, tahan lama, dan katanya bisa membawa keberuntungan. Dan tanpa sadar, manusia mulai mengenakan kutukannya.